Kita lihat sensornya. Wow. Apa dia haptic ya? Kok tadi kayaknya ini bisa dipencet? Tapi kok tadi kan udah lupa. Gaplok juga. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen unboxing sebuah kamera sebenarnya. Bukan kamera baru, tapi gue cukup excited karena pertama kali kamera ini main ke studio ST Media dan kita punya ya sedikit waktu lah buat explore kamera dari brand Sigma gitu ya. Dia logonya sekarang begini untuk menunjukkan Sigma gitu kan. Jadi gini. Dan ya, ini adalah Sigma BF kamera. Kita lihat, gue unboxing ada sono kali ya, soalnya kita lagi nggak pakai kamera atas. Videonya juga cepet aja, gue memang pengen first impression aja kameranya, pengen lihat. Sebenarnya awal-awal mungkin gue kasih tau dulu ya, packagingnya sih ini Sigma makin dahsyat ya, makin keren gitu. Kalau yang sebelumnya cuma warna putih, biasanya ada aksen-aksen biru, sekarang tuh kayak barang-barang mahal gitu ya. Ini mah harusnya buku-buku kelengkapan, bukunya juga tuh membawa konsep yang mirip-mirip gitu ya, tekstur-tekstur ala-ala Go Green. Di bawahnya ada apa? Ini di sini menyimpan sesuatu nggak ya? Kayaknya enggak sih, kayaknya cuma bentuknya doang. Dan langsung aja. Jadi ini bukan dus baru juga, jadi kalian bisa lihat dalamnya mungkin nggak banyak aksesoris yang seharusnya dapat kalau kalian beli, karena ini barang sampel aja. Tapi nggak apa-apa lah, gue penasaran aja kameranya seperti apa. Nggak ada apa-apa lagi harusnya di sini. Kayak ada sesuatu di dalam situ, tapi ya udahlah ya, kita mau impression kameranya aja. Ini nggak terlalu gede, walaupun harusnya dia full frame, dan ya ini sih rasanya kecil gitu ya, tapi bobotnya solid banget. Biasanya kalau gua unboxing barang gua sendiri, kalau ketahuan berat gitu kan, solid, biasanya kita agak banting-banting dikit gitu ya. Tapi karena ini bukan barang gua, kita cuma dipinjemin, jadi jangan. Dan harganya juga lumayan. Dan ini dia Sigma BF, simple banget nih, ada brand BF-nya di sisi depan gitu ya, dan simple banget sih, nggak ada teks-teks macam-macam juga. Kalian lihat deh, buat navigasi di belakang dia pakai kayak icon doang. Di situ nih ada tulisan Sigma. Sigmanya juga sekarang fontnya agak berbeda ya, dia kayak ada apa sih yang tadinya kan, gimana gue jelasinnya ya? Kalau kita ngomongin font ada kaki-kakinya gitu. Dulu kan yang lempeng gitu kan, sekarang di ujung-ujungnya tuh agak tajam-tajam. Dan ya ini kameranya, gue jujur bingung sih ini gimana cara mengoperasikannya. Ini untuk tombol shutter bentuknya kayak dial, jadi gue tadi sempat ragu apakah ini dial, tapi enggak, ternyata tombol doang, tapi bentuknya kayak dial. Di sini baru ada dial. Ini bentuknya dial, ada titik-titik, tapi ini nggak bisa dipencet. Jadi ada 3 titik. Gue kira ini D-pad juga, tapi kayaknya enggak. Lalu ini sih logo play ya, biasa. Ini sih logo play gitu biasa. Ini harusnya settings gitu ya, option. Sama ini kayaknya tombol untuk nyalainnya. Lalu kalau kita lihat, gue juga nggak tahu ini apa. Ini baterai kali ya? Apakah baterai di situ? Ini apa ya? Ini ada slider gini. Oh bener, baterai. Oh baterai kayak Leica ya? Jadi bentuknya ala-ala magazine gitu, seru banget. Tapi ya di sini kita nggak bisa ngomongin gripnya, lihat deh gini dong nih. Let's go. Tuh. Lurus banget gitu ya, lempeng, cuman ya ada sedikit bantuan assist di jempol gitu ya, ada sedikit tambahan, tapi ya sangat artsy gitu ya. Ini ada USB-C. Gue rasa dia tidak water seal juga, karena ya kita bisa lihat USB-C-nya terekspos seperti ini. Tapi ya emang kamera-kamera gayaan sih. Kita lihat sensornya. Wow, ya full frame. Untuk ukurannya sih seru ya. Jadi ukuran kameranya nggak terlalu gede dengan sensor yang ya full frame gitu, lumayan gede. Jadi rasio ukuran sensor dengan dimensi kameranya ya kelihatan mewah banget gitu, gede. Terus nih, ininya juga mewah banget ya. Ini besi ternyata sih, ini berat. Lalu Sigma, made in Japan gitu kan. Mungkin itu serial number-nya di situ. Kita nyalain. Keren ya. Ini 6K. Nah, ini kita bisa ganti-ganti resolusi di sini. Kita lihat menunya seperti apa. Ini ternyata bisa, ini D-pad. Cuma tadi nggak terlalu berasa. Apa dia haptic ya? Kok tadi kayaknya ini bisa dipencet, ada rasanya gitu. Tak, 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 tak.
Ini makanya ada titik-titiknya kan, emang masuk akal kalau dia dipet. Bentar, coba gue matiin. Tuh, haptic. Ini sih mewah banget nih. Coba, Ska, jempol lu Ska, pencet Ska. Nggak ada tombol kan? Iya, tapi Tuh, nggak masuk kan? nggak masuk. Tapi haptic itu. Iya. Ntar gue nyalain, lu jangan so tau. Lu banyak bohong, ketahuan banyak bohong. Ntar dulu. Gak usah sok tau lu, nah pencet lagi. Wait, fokus dulu. Iya, baru nih. Tuh. Oh, ada kotak-kotak. Dan ada bunyinya. Tapi haptic gila juga sih, berarti kayak touchpadnya MacBook gitu ya. Nih kalau gue matiin nggak ada bunyinya harusnya. Nyalain, matiin, nyalain. Tuh. Oke sih, menarik gitu ya. Oke, kita nyalain lagi, kita lihat. Ya ini first impression aja, kita belum lihat belum pasangin lensa, hasilnya kayak apa. Ya nanti lensa yang kita pasangin juga dari Sigma gitu ya. Karena kita nggak punya lensa-lensa L-mount. Jadi ya ini menunya seperti ini. Kalau di play ya belum ada gambar. Tapi ini lucu ya. Ini bisa kita ganti nggak ya fungsinya ya? Maksudnya kita muterin dial tuh ganti resolusi banget gitu. Kalau modenya mode foto gimana? Ini kan mode video berarti. Cara ganti ke mode foto gimana? Rekam nih. Sistem. Oke. Nggak touchscreen. Dan layarnya juga nggak bisa diatur-atur ya. Tapi ya rasanya sih mewah banget. Ya emang bukan kamera buat kalian yang pengen kerja profesional, produktif, dan bla 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 gitu ya. Ini sih kayak kamera-kamera gengsi gitu ya. Tapi ya seru. Touchscreen nggak, Win? Tapi kok tadi kan udah lupa gaplok juga. Kalau gue nggak touchscreen. Tadi udah. Storage. Oh, storage. Wih, dia bawa internal storage 231 GB. Apa ada memorinya ya? Kita nggak tahu. Tapi kayaknya nggak internal. 0 dari 231. Oke. Oh tuh, internal storage format. Cancel aja, karena memang udah kosong. Lah. Kan jadi ini kalau setengah shutter, dia nunjukinnya shutter speed. Terus gue bisa ubah shutter speednya. Merepotkan. Mungkin bukan merepotkan, belum terbiasa aja. So tau lu Ska, dipinjemin. Tapi ya kita nggak ada lensa juga sih, F-nya dia 0 di situ. Ngubah ISO gimana ngubah ISO? Bingung sendiri gitu. Ini apa ya? Ini internasional. Ini interval sih, pasti interval. Video. Oke. Nah, ini mode foto. Ya, mungkin nanti kita pelajari lebih jauh. Tapi untuk sekarang, ya impresinya gini aja. Gila sih, ini licin banget sih kalau gua pegangnya begini, nggak pegang yang bagian jempol lah. Tapi ya coba diambil aja Ska shotnya, gantengnya gitu ya. Kita buka deh biar lebih ada aksen gitu. Kayaknya full hitam kurang cakep gitu dilihatnya. Tapi ya nanti kita cobain. So far impression yang menarik, beda gitu ya. Apalagi belakangan kita lagi jarang coba kamera-kamera baru, jadi ini ya harusnya suatu refreshment lah. Walaupun ini kameranya nggak baru juga. Tapi paling segitu aja sedikit unboxingnya guys. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Coba kalian boleh taruh juga di kolom komentar pengen kita tes bagian apanya. Karena kita ya baru pertama kali juga gitu. Belum tahu juga pengen mengoperasikan kamera seperti apa. Tapi ya, taruh aja di kolom komentar apa yang kalian kepoin seputar kamera ini. Oke, paling itu aja. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, belakang kamera Ska sama Wowo. Dan jangan lupa berkarya.